Shalom Bapak Ibu, setiap yang mengikuti program Suplemen Jio malam ini, bersyukur 1 minggu telah kita lalui, bersyukur anugerah Tuhan senantiasa bersama kita, bersyukur berkat-berkat Tuhan senantiasa baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Terima kasih setiap taburan berkat saudara dalam pelayanan Digital Warriors. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang telah membagikan link ini di media sosial saudara. Sehingga sebagai hamba Allah, saya percaya bahwa Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak Ibu lakukan. Ingat baik, Bapak Ibu semua mengambil bagian dalam pelayanan misi, pengabaran Injil, sehingga kabar baik Tuhan boleh sampai kepada semua orang melalui saudara. Malam ini kita akan meneruskan pembahasan Mazmur pasal 5 pada ayat ke-6, yang Bapak Ibu ya. Kita minta hikmat Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus boleh mengurapi kita malam ini. Kita berdoa saat ini saudara, bahwa terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga malam ini ya Tuhan Yesus. Anugerah-Mu, berkat-Mu senantiasa ada bersama kami. Bahkan terlebih khusus Tuhan berkenan Tuhan senantiasa mengurapi kami. Kuduskan setiap kami Tuhan malam hari ini. Beri kami hikmat-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh percaya Tuhan setiap perkataan yang kami belajar tentang Mazmur pasal 5 ayat 6 ini Tuhan boleh menjadi berkat bukan hanya bagi kami, tapi bagi orang-orang yang di luar sana yang menyaksikan program ini Tuhan. Diberkatilah setiap kami percaya disampaikan firman-Mu dan disembuhkan mereka, dan diluputkan hal yang kubur, itu janji firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami yang malam ini punya pergumulan masalah kami, baik sakit penyakit kami, mungkin keterikatan kami dengan hal-hal yang belum kami bereskan di depan Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami percaya kami dilepaskan, kami disembuhkan, kami percaya diberikan jalan keluar dengan hikmat-Mu Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami mulai program Suplemen Jiwa kami malam ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula,
serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Sesuai rencanamu, jadilah padaku. Biarlah ku akhiri hidupku ini dengan kemenangan seperti yang Yesus kerjakan. Ku mau seperti-Mu Tuhan Yesus, sempurna di hadapan Bapakku. Oh, 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 oh. Ini kerinduanku, ini kerinduanku di hadapan-Mu Tuhan. Ini kerinduanku di hadapan-Mu Bapa. Oh, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku. Bicara ya Tuhan, sehingga malam hari ini Mazmur pasal 5 ayat ke-6 boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Roh Kudus merapi kami, sehingga boleh menuntun, memahami setiap perkataan ini, firman ini tepat seperti yang Tuhan hendaki. Dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kita lanjutkan pembahasan suplemen Gio malam hari ini dalam kitab Mazmur pasal ke-5 pada ayat yang ke-6. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-6. Kita mau belajar bersama-sama. Bapak Ibu yang ingin join live chat ya, yang sudah join live chat, yang punya pergumulan, permohonan doa ya, atau topangan doa dapat mengirimkan di live chat atau di kolom komentar. Kalau Bapak Ibu malu mengenai pokok doa saudara, ada nomor WA admin ya, kirimkan ke WA tersebut. Percayalah setiap pokok doa saudara sampai ke tangan saya, dan saya berdoa untuk Bapak Ibu sampai Tuhan memulihkan, menjawab setiap pergumulan doa saudara. Firman Tuhan katakan, Mazmur 5 ayat ke-6, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan, saudara. Saya rasa bukan hanya Tuhan saja yang nggak suka ataupun yang tidak berkenan terhadap seorang pembual, saudara. Saya pun demikian, banyak orang membual, banyak omong besar ya, omong gede, ya, banyak hal-hal yang diucapkan, wacana-wacana, tetapi tidak satupun yang mendasar, tidak satupun yang tidak logis bagi saya, tidak logis, tidak masuk logika saya. Bahkan dari ucapannya pun saya tahu bahwa itu tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah dia lakukan, saudara. Itu seorang pembual. Makanya Alkitab katakan dibuka dengan kalimat pembual tidak akan tahan di depan matamu, saudara.
Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Jadi seorang pembual pun, kalau saya boleh cermati, bahwa pembual itu merupakan sebuah kejahatan, saudara. Ya, ya kalau hari-hari gini kan banyak orang di PHP, ya di PHP dengan seorang laki-laki, sehingga seorang gadis itu terkelepak-kelepak lah dengan laki-laki tersebut, lalu menyamar atau membohongi wanita tersebut dengan memakai uniform seorang anggota, ya baik TNI, baik Polri, baik PNS, saudara, seolah-olah bahwa itu adalah hidupnya. Ternyata sudah berjalan berapa lama, ya sudah hampir sampai menikah, sudah sebar undangan, sudah ketemu orang tuanya, tapi ketika ingin menikah ternyata tertipu, saudara. Pembual yang saya mau gambarkan pada masa seperti sekarang ini adalah demikian, saudara. Ayat ini menegaskan kebijaksanaan tentang keadilan Allah. Kebijaksanaan dan keadilan Allah, ya, ini mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat segala sesuatu. Ingat baik, Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu isi benakmu, Tuhan tahu isi pikiranmu, dan Tuhan tahu setiap rencana-rencanamu, baik itu yang baik, baik itu yang buruk, saudara. Mungkin engkau bisa menipu orang lain, tetapi Tuhan tahu, saudara. Ya. Dan Tuhan itu tidak mengizinkan kejahatan, dan kejahatan itu berlangsung tanpa akibat. Ingat baik, setiap kejahatan pasti ada akibatnya. Karena saya terbiasa melayani di teman-teman di Polres ataupun di tahanan lapas Padang Siantar, saudara, ya. Itu ketika tanya kenapa melakukan segala sesuatu yang hal buruk itu terjadi, sehingga mereka pun kadang-kadang lupa, hilaf apa yang mereka kerjakan itu mengandung sebuah akibat, saudara. Lalu saya bilang pada mereka, ketika engkau membunuh seseorang, dosamu diampuni Tuhan kalau engkau sungguh-sungguh bertobat. Tetapi ada konsekuensi yang harus kau hadapi secara hukum, saudara. Ada akibatnya. Ayat ini juga mendorong kita untuk hidup dalam penyembahan kepada Allah. Jadi kalau engkau intens sama Tuhan, tentunya minimal meminimalisir, ya, semua keinginan dagingmu untuk bertindak jahat ataupun bertindak menyimpang dari perintah Tuhan, saudara. Jadi ketika engkau menyembah Tuhan, ya ketika engkau intens sama Tuhan, ketika engkau dalam sama Tuhan, minimal meminimalisir kau melakukan sebuah tindakan kejahatan, dan minimal kau mematuhi perintah Tuhan, saudara. Ini menekankan pentingnya hidup dengan integritas. Ingat baik, seorang Kristen harus berintegritas, saudara. Karena engkau memakai identitasnya Tuhan dalam kehidupanmu. Maka orang Kristen, apa sih Kristen? Kalau kita bisa bahasa mudah, adalah orang yang mencontoh Kristus dan mengenakan Kristus dalam kehidupanmu sehari-hari. Menyematkan Kristus dalam identitasmu sehari-hari. Itu seorang Kristen, saudara. Ya, kita punya integritas dan moralitas yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kau punya apa tadi? Integritas dan moralitas yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan, saudara. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah membenci orang yang melakukan kejahatan. Ini dapat menjadi pengingat, ya, bagi kita untuk menjauhi dosa dan berusaha hidup dengan benar di hadapannya. Mana pujian yang saya bawakan malam ini, itu kita berusaha berjuang menjadi sempurna seperti Yesus lakukan, saudara. Harus ada pengorbanan yang kita kerjakan untuk menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Itu tujuan iman kita, saudara. Ya, Mazmur ini adalah doa. Ingat baik, ini doa. Ya, doa pada pagi hari yang kita belajar pada perikop ini, ya, Mazmur adalah sebuah doa yang diajukan, yang diusulkan, yang dinaikkan, yang diucapkan oleh Daud, ya, untuk perlindungan dari musuh-musuhnya. Ayat ini juga mengajarkan bahwa kita dapat datang kepada Tuhan dalam keadaan, ya,
yang menjadi dirimu sendiri. Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan kedok, saudara ya. Sama bilang kedok apa? Ya, doamu begitu indahnya dinaikkan, tetapi itu hanya lip service, menyenangkan Tuhan dari perkataanmu, dan ternyata hatimu itu bengkok, yang seperti kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya, saudara. Ya, jadi ayat ini menegaskan, mengajarkan bahwa kita dapat datang kepada Tuhan dalam doa, ya, terus meminta perlindungannya dan mengandalkannya dalam menghadapi kejahatan. Biasanya orang kalau terdesak ataupun dalam masalah, ya, ketika dia berdoa sungguh-sungguh, dia berkomitmen, saya nggak mau lakukan ini Pak. Bahkan ini udah menjelang akhir tahun, ya, Bapak Ibu membuat resolusi baru untuk tahun depan, tapi lupa bahwa resolusimu tidak kau pernah breakdown setiap bulannya, bahkan menjelang akhir tahun tidak pernah kau breakdown apa yang sudah terrealisasi ataupun yang belum, ataupun masih jauh dari terrealisasi dari setiap resolusimu. Ya, ayo. Ketika engkau berdoa sama Tuhan, minimal kau mulai review, ya, apa yang telah kau perbuat, kau berkontemplasi, apakah sepanjang hari ini kita melakukan kejahatan, ataupun perbuatan yang menyakiti orang lain, saudara. Ayat ini juga mengingatkan kita akan pentingnya hidup dengan integritas. Saya ulangi lagi, harus punya integritas sebagai orang Kristen. Sehingga orang bisa berkata, apa bedanya kau dengan orang-orang di luar sana? Yang di luar sana tidak mengenal Kristus. Jauh lebih baik, jauh lebih sopan, jauh lebih soleh, ya, dibanding kau yang berkata ke orang Kristen, bahkan hidupmu jauh dari kebenaran. Kemarin saya sempat melayani seorang non-Kristen, saudara. Yang saya tahu agama yang dia anut itu mengajarkan cinta kasih. Dan saya bilang pada orang-orang bahwa membentuk realisasi sebuah kasih itu orang Kristen masih jauh dari sebuah kenyataan yang Yesus ajarkan. Tapi justru orang-orang di luar Kristen melakukan cinta kasihnya jauh daripada orang Kristen, bahkan melakukan seperti yang Yesus ajarkan, saudara. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, bakti sosial, menolong orang lain sesama tanpa memandang agama, suku. Sudah. Bagaimana kita? Kalau engkau ingin menabur berkat, milih-milih, aduh ini panti asuhan orang Kristen bukan ya, aduh ini orang Kristen bukannya saya bantu ya, kalau orang Kristen saya bantu deh, kalau bukan orang Kristen nanti dulu deh. Sudah. Jadi mengingatkan kita akan penting hidup integritasmu apa hari ini menjadi orang Kristen, yaitu hidup seperti Kristus hidup, ya, berpegang pada prinsip-prinsip kebaikan dan menghindari kejahatan dalam hidup. Itu integritas kita, saudara. Terus ayat ini pengingat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita baca ayat ini, saya bilang tadi seorang pembual, ya, pembual yang saya pelajari, ya, itu mengacu pada seseorang yang berbicara bohong atau menipu. Omongannya nggak bisa kebukti, omongannya meleset terus, nggak bisa dipegang, saudara, ya. Ini merujuk kepada individu yang tidak jujur dalam perkataan, dan tindakan mereka seringkali menggunakan kata-kata palsu atau pernyataan yang tidak benar untuk mencapai tujuan yang tidak bermoral atau yang menyakiti orang lain, saudara. Ya, ini udah mau musim pemilihan umum, saudara. Banyak orang tiba-tiba WA, terus nggak pernah telepon, ya, saudara. Ya. Hai, halo, apa kabar? Ya. Orang-orang non-Kristen pun menyampaikan salam shalom kepada saya, saudara. Terus kenapa? Enggak, kangen saja, katanya. Saya mulai mencermati, ini musim pilek, nyalek, saudara. Itu pasti butuh suara. Yang dulu ya jauh, mendekat, dan nanti mungkin pemilihan presiden yang dulu dekat, lalu pecah menjauh, saudara. Ya, 2 putaran, 2 periode yang lalu, belum beres, sakit hati mereka, masih bersetegang, masih musuh-musuhan. Ini akan mulai lagi, tambah dalam lukanya, saudara. Ya,
Pembual itu konteks dalam ayat di atas menggambarkan sifat yang tidak disenangi oleh Allah, yang mencintai kebenaran dan integritas. Ingat baik, Tuhan mencintai orang yang melakukan kebenaran dan memiliki integritas. Pembual yang saya bilang tadi berbicara mengenai bohong atau menipu, perkataannya, tindakan mereka seringkali menggunakan kata-kata palsu atau pernyataan yang tidak benar untuk mencapai tujuan yang tidak bermoral atau yang menyakiti orang lain. Itu pembual. Saya harap Bapak Ibu tidak menjadi bagian sebagai seorang pembual, saudara. Lalu pembual dalam bahasa Alkitab Pemazmur ini memakai kata halal. Halal itu kalau nggak makan babi, Pak. Kalau halal itu ada stiker halalnya, Pak. Ternyata halal dalam bahasa Ibrani disebut pembual, saudara. Apa sih pembual halal ini yang coba pemazmur ungkapkan? Yaitu menyombongkan diri. Belaga tahu. Sebetulnya nggak tahu apa-apa. Belaga tahu segala-galanya. Berasa bahwa dia punya grade tingkat sosial yang sama dengan orang yang diceritakan. Ternyata kenal aja enggak. Cuman tahu, tapi belaga kenal baik. Sudah. Oh, saya kenal jenderal ini. Oh, saya kenal pejabat ini. Ternyata dia kenal karena tahu cerita dari orang lain, saudara. Itu pembual. Yang merasa dirinya tuh ngomong di atas terus, nggak pernah melihat ke bawah. Sedangkan setiap omongannya orang bisa nilai siapa dirimu. Betul nggak? Kalau engkau berkata bahwa kau ada di posisi tersebut, tetapi buah yang kau hasilkan itu jauh dari perkataanmu, tentunya orang tidak percaya. Dan saya mau bilang, itu pembual, saudara. Uang bohong, tipu. Ya, kalau saya mau bilang tipsani, tipu sana sini. Omong doang. Saudara. Selain menyombongkan diri, Alkitab juga memakai kalimat bermegah. Bermegah dalam hal apa yang diucapkan ternyata tidak mendasar. Pembual juga dipakai kalimat bodoh, saudara. Jadi orang bodoh, kalau kita belajar peribahasa bahasa Indonesia, tong kosong nyaring bunyinya. Masih ingat waktu kita masih zaman SD, sekolah dulu, guru bahasa Indonesia bilang ini, coba artikan peribahasa ini, tong kosong nyaring bunyinya. Biasanya orang yang banyak ngomongnya, nggak ada isinya, bohong. Makanya seringkali almarhum papa mama saya mengajarkan saya kecil, belajar ilmu padi Bimo, belajar ilmu padi. Padi itu semakin dia berisi, semakin dia merendah serendah-rendahnya. Kenapa? Karena dia berat dengan isi. Sudah. Biasa orang yang berisi, orang itu punya integritas, pasti merendah, sudah. Ketika saya jumpai seorang ibu yang saya layani, saudara, bukan orang Kristen. Ketika saya menceritakan tentang Yesus, lalu saya cerita tentang pelayanan, saudara. Ternyata seorang ibu yang low profile ini adalah seorang terkemuka di dalam dunia bisnis, saudara. Saya banyak menemui orang-orang seperti ini. Ternyata kalau orang itu kaya raya, pasti sederhana gaya hidupnya, saudara. Bahkan saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha nasional, saudara ya. Waktu zaman dulu HP Star Trek Motorola itu masih booming, saudara. Lalu 5 tahun kemudian mulai keluar BB, BlackBerry, ya, ada orang pakai Torch, ada pakai Onyx, ataupun Bolt yang zaman itu paling dikagumi orang-orang. Tapi pengusaha ini tetap memakai Motorola lamanya, Star Trek-nya, saudara. Kenapa dia begitu mencintai HP ini? Dia bilang gini, saya nggak bisa pakai HP-HP yang mulai booming saat ini. Kalau saya mau tarik garis saat ini, ada seorang menteri, ya, menteri pekerjaan umum. Beliau itu HP masih HP zaman jadul, Nokia. Siapa yang kenal dengan beliau? Orang pejabat ini tetap memakai apa?
HP lama. Kenapa? Orang tahu dia punya kinerja bagus. Dia berisi orang yang integritas pribadi ini, saudara. Semakin berisi, semakin merunduk. Mana Alkitab katakan, pembual tidak tahan di hadapan matamu, Tuhan. Pembual itu memakai kalimat mempermainkan. Mempermainkan perasaan orang lain, mempermainkan kepercayaan orang lain, itu pembual. Jadi kalau kita bilang pembual, berarti Bapak Ibu tahu bahwa orang itu menipu, suka bohong, menyombongkan dirinya, bermegah, lalu bodoh, kelihatannya pintar, ya, pintar-pintar bodoh, saudara. Lalu mempermainkan. Lalu ada kalimat yang dipakai, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Membenci yang saya coba angkat adalah kalimat sana. Ya, sana itu tidak dicintai. Itu menjadi musuhnya Tuhan. Itu menjadi lawannya Tuhan. Kalau saya ingin sekali saya berteman dengan banyak orang. Saya tidak ingin menjadi lawan banyak orang. Saya tidak ingin menjadi musuh orang lain. Saya ingin berdamai dengan semua orang. Ya. Itu prinsip hidup saya. Kalau bisa saya jangan menyakiti perasaan orang lain, saudara. Nah, kalau Tuhan saja membenci atau nggak mencintai, menjadi musuh, menjadi lawan orang-orang yang melakukan kejahatan. Tindakanmu melakukan kejahatan, tapi ketika kau punya masalah, kau bilang, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Lah, lu aja hidup masih menjadi musuhnya Tuhan. Bagaimana Tuhan berpihak pada dirimu, saudara? Kata kejahatan, ya, aven, itu kelaliman, berkhianat, menyembah berhala, dusta, kedurjanaan. Nah, kalau kau mau bilang bahwa Tuhan di pihakmu, ayo tinggalkan kejahatanmu dulu. Tinggalkan kelalimanmu dulu. Tinggalkan cara berkhianatmu dulu. Tinggalkan penyembah berhalamu dulu. Tinggalkan gaya omonganmu yang dusta, pembual tersebut. Ya, tinggalkan kedurjanaan. Jadi ternyata saya bilang di awal tadi, pembual atau dusta atau bohong atau tibu tadi masuk dalam kejahatan. Sebab aven kejahatan memakai kalimat dusta. Saudara, kau bisa dustai Tuhan, tapi tidak bisa, kau bisa dustai manusia, tapi kau tidak bisa dustai Tuhan. Saudara, kau bisa bual kepada banyak orang, kau bisa menyombongkan dirimu kepada banyak orang, tapi kau tidak akan pernah bisa menyombongkan dirimu di hadapan Tuhan. Pembual tidak akan tahan di depan mata Tuhan. Tuhan membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Pesan ini demikian, saudara. Jadi malam hari ini, jika kau bagian apa yang Tuhan katakan seorang pembual, seorang yang melakukan kejahatan, seorang yang menyombongkan diri, seorang yang bermegah, seorang yang mempermainkan, menipu orang lain, saya bilang bertobat. Jadi malam hari ini, waktumu sama Tuhan. Sehingga kau sungguh-sungguh hidup seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu ingatkan kembali, jika ada pokok-pokok doa yang ingin Bapak Ibu tuliskan, silakan. Ataupun WA ke nomor admin yang ada, silakan. Ataupun masuk dalam kolom komentar di live chat ataupun di Soran Tunda, silakan, saudara. Pasti Bapak Ibu saya doakan sampai Tuhan menjawab, memulihkan saudara. Datang sama Tuhan malam ini, saudara. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan
di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Bapak, kami berdoa malam hari ya Tuhan Yesus, setiap pokok doa yang telah dituliskan untuk setiap sahabat-sahabat kami Tuhan malam hari ini, Bapa dengar doa mereka. Kami percaya Tuhan, doa yang datang dari hati pasti menyentuh hatimu Tuhan. Doa yang sepakat mendatangkan kuasa, doa yang sepakat mendatangkan berkat dan kuasa kemuliaan Tuhan ada bersama mereka. Menopang doa untuk Ibu Darwati Mani Tuhan Yesus, dengan kuasa kemuliaan Tuhan senantiasa ada bersama keluarga ini. Dengan keluarga ini semakin erat, semakin intim sama Tuhan. Berdoa untuk Bapak Charles Simanjuntak Tuhan, senantiasa Tuhan lawat mereka. Tuhan senantiasa pelihara hidup Bapak Charles Simanjuntak bersama keluarganya Tuhan Yesus. Sedang terus berusaha memperjuangkan hak-hak dari pekerja masa lalunya Tuhan. Roh Kudus beri hikmat-Mu, beri kemampuan, beri penghiburan Tuhan. Pelihara keluarganya demi nama Yesus Tuhan. Untuk Bapak Posman, orang tua dari Ibu Neta, diberkat Tuhan, beri yang terbaik dalam kesehatan di usia Tuhan Yesus. Dengan caramu, dengan waktumu Tuhan, aku percaya Tuhan hadir bersama beliau Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Deborah Darwinarsi Tuhan Yesus, lawat sama beliau Tuhan, berdamai dengan dirinya Tuhan, sehingga beri yang terbaik dalam kesehatan demi nama Yesus Tuhan. Berdoa saat ini untuk adikku Reinhard Tuhan, yang sedang dioperasi matanya Tuhan Yesus. Bapak jamah sehingga setiap retina yang salah posisi, yang sobek Tuhan, Tuhan setelah pasca operasi Tuhan pulihkan sempurna, tidak ada malpraktek, tidak ada efek samping Tuhan Yesus, sehingga kembali melayani Tuhan, kembali melihat dengan jelas, bahkan lebih jelas lagi Tuhan Yesus. Aku percaya demi nama Yesus, pemulihan yang sempurna pada Tuhan boleh ada bersama adikku Rein Tuhan. Juga berdoa untuk Oma Yanti Nurdin Tuhan dalam nama Yesus. Lawat sama beliau Tuhan, beri hikmat-Mu Tuhan Yesus, jumpai dia Tuhan. Sekalipun saat ini Tuhan dia belum mengenal Kau pribadi Tuhan, tapi Allah Roh Kudus jamah Tuhan, jamah, sehingga beri pemahaman bagi beliau Tuhan, sehingga beliau boleh percaya dan mengaku-ngaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan Yesus. Berkati pulihkan pasca operasi matanya Tuhan, berkati setiap keluarga, anak cucu mantunya Tuhan, sehingga dari setiap usaha boleh menjadi berkat bukan hanya untuk keluarganya, tapi bagi banyak orang Tuhan Yesus demi nama Yesus. Terima kasih Bapak Surga, berkati The Warriors program digitalnya Tuhan. Saya percaya nama Tuhan diperbolehkan dari setiap pelayanan digital ini Tuhan Yesus. Gembala Pak Seno diberkati bersama tim, bersama keluarga demi nama Yesus Tuhan. Dengan Tuhan sebentar kami akan doa juga untuk teman-teman kami yang sakit. Kami percaya Tuhan yang sakit Tuhan lawat jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang ada jalan butuh dengan jalan keluar bagi mereka Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap rupiah yang kami taburkan Tuhan boleh menjadi berkat untuk pelayan digital kami, dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Minimal Tuhan Yesus, setiap taburan rupiah kami Tuhan mendatangkan jiwa bertobat, dimenangkan bagi nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk program itu suplemen jiwa diberkati semakin tajam untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang ingin menabur berkat saudara, ada kolom QRIS, ada nomor rekening yang bisa transfer. Bapak Ibu silakan kirimkan, percayalah topang doa untuk pelayan ini, sehingga pelayan digital kami pun dengan berkat saudara boleh semakin tajam memenangkan jiwa sampai kepada tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau untuk datangi. Minimal mereka punya kuota internet dan mengakses pelayanan digital kami, dan kami percaya untuk jiwa dimenangkan. Terima kasih untuk setiap atensi Bapak Ibu, terima kasih setiap doa Bapak Ibu dalam pelayanan kami dan lebih khusus program suplemen jiwa. Sampai jumpa Senin mendatang jam 7 malam. Tuhan Yesus berkati. Shalom.